Halo minasan, konnichiwa, kembali lagi bersama Digi Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Mushoku Tensei yang tertunda lumayan cukup lama. Sebelum memasuki isi cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Persiapkan diri kalian dan inilah Mushoku Tensei bagian kelima, yang sekaligus mengawali season keduanya. Dead End terus melanjutkan perjalanannya untuk menuju kerajaan Asura. Tiga sekawan ini pun telah sampai di pelabuhan setempat. Untuk bisa melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya, mau tidak mau mereka harus menyeberang menggunakan perahu. Seorang perantara yang bisa mengantarkan mereka menyampaikan, bahwa biaya yang diperlukan untuk menuju seberang bagi suku manusia akan dikenakan 5 koin logam, namun untuk siapapun yang mengaku suku Sapert meski palsu sekalipun akan dikenakan biaya 200 koin biji zamrud. Tentu saja semua member Dead End begitu kaget mendengar hal ini. Saat waktu istirahat makan, Ryujet meminta maaf pada semuanya karena telah menjadi beban besar bagi party ini. Si Rudeus sendiri masih begitu bingung dan belum menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Walau demikian, dia berjanji akan terus berusaha dan mencari peluang supaya bisa membereskan masalah ini. Di saat malam hari telah tiba, dalam tidurnya Rudeus bermimpi didatangi kembali oleh Dewa Manusia. Sang Dewa berkata, bahwa waktu 1 tahun begitu cepat berlalu. Dia pun memberikan saran agar besoknya Rudeus membeli makanan di pedagang kaki 5 dan berjalan masuk menyusuri ke gang-gang sempit. Setelah menyampaikan pesan ini, sang dewa pun langsung menghilang begitu saja. Pada esok paginya, tentu saja si Rudeus melaksanakan saran dari sang dewa dengan pergi membeli makanan di pedagang kaki 5 dan mulai berjalan melewati gang-gang. Walaupun dia sebenarnya tidak memahami maksud dari sang dewa, namun dia melaksanakannya karena sangat senang dan mencoba berbaik sangka dengan menuruti nasihat sang dewa. Tanpa diduga, Rudeus bertemu dengan seorang pengemis yang meminta-minta makanan. Walaupun agak ragu, Rudeus pun memberikan makanannya pada pengemis tersebut. Si pengemis ini pun langsung makan dengan lahap dan menghabiskan makanan pemberian Rudeus. Dia begitu berterima kasih pada Rudeus serta memperkenalkan dirinya yang bernama Kishirika Kishirisu. Semua orang-orang di sekitar sini memanggilnya dengan sebutan Kaisar Besar Dunia Iblis. Sebagai rasa terima kasihnya, Kishirika Kishirisu memberikan sebuah bola mata sihir pada Rudeus, meskipun dengan cara mencongkel matanya sendiri. Dia juga berpesan pada Rudeus, jika mengalami masalah, Rudeus bisa mengandalkan mata sihir tersebut. Dalam perjalanan kembali, Rudeus yang masih tidak terbiasa dengan mata barunya tanpa sengaja menabrak seseorang. Hal ini pun membuat orang yang ditabrak tersebut marah-marah dan tidak terima. Namun entah mengapa, tiba-tiba si Rudeus refleks mendorong orang yang telah ditabraknya karena dari arah atas akan ada guci yang jatuh. Tentu saja niat Rudeus sebenarnya adalah untuk menolong dan menyelamatkan orang itu. Dalam waktu sepekan, Rudeus telah terbiasa menggunakan mata sihirnya. Ternyata mata sihir ini bisa digunakan untuk melihat masa depan dan bisa diatur seberapa besarnya daya sihir yang mengalir. Dengan mengalirkan sejumlah besar daya sihir di matanya, Rudeus bisa melihat 2 detik ke masa depan. Dia pun menjajal kemampuan barunya ini dengan cara bertarung melawan Eris. Mereka berdua pun berduel. Ketika Eris akan menyerang, si Rudeus bisa mengetahui pola pergerakan serangan Eris dan menghindarinya dengan begitu mudah. Serangan kedua dilakukan Eris dengan cara melempar pasir, tapi Rudeus yang bisa melihat kejadian 2 detik ke depan sudah mengetahuinya dan segera menangkis serangan tersebut serta melakukan serangan balik dengan cara mengunci tubuh Eris. Ryujet pun menghentikan duel kedua bocil ini dikarenakan sudah jelas Rudeus yang menang. Pada malam harinya, karena tidak bisa tidur Rudeus pergi diam-diam dengan membawa tongkatnya. Tapi dia dihentikan oleh Ryujet yang masih tersadar. Ryujet tahu kalau Rudeus berniat menjual tongkat sihirnya. Padahal itu adalah tongkat berharga seperti kalung pinjaman Ryujet. Rudeus merasa bahwa memang sepertinya perlu untuk menjualnya. Hal ini pun membuat Ryujet begitu kesal karena sampai sekarang sepertinya Rudeus masih belum mempercayainya. Sejak bertemu dengan Rudeus, dalam 1 tahun ini Ryujet mencoba memahami situasi dan keadaan dunia ini. Alasan mengapa suku Sapert sangat dibenci.
Dan yang paling penting adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menaiki kapal. Meskipun begitu, Ruijerd masih terus percaya dan berusaha untuk mengarungi laut bersama Rudeus. Dia ingin menyelesaikan masalah ini bersama Rudeus. Tapi mengapa si Rudeus sendiri malah menanggung semuanya sendiri? Rudeus pun mengungkapkan bahwa dalam 1 pekan ini mereka semua tidak bisa menemukan jawaban serta tidak melakukan apa-apa. Dalam pikirannya, solusi untuk melanjutkan perjalanan sepertinya hanya dengan menjual tongkat atau menjadi penumpang gelap. Tapi dengan menjadi penumpang gelap, maka itu adalah tindak kejahatan bagi Ruijerd. Oleh karena itulah, si Rudeus tidak ingin melakukan tindakan tersebut. Namun, Ruijerd tidak akan memaafkan Rudeus jika sampai dia menjual tongkatnya. Dikarenakan masalah ini timbul karenanya, Ruijerd akan tutup mata dengan semua kejahatan sampai mereka bisa menyeberangi lautan. Dia juga sudah tidak peduli, mau jadi penyelundup ataupun masuk kapal penyelundup, semuanya tidak masalah dan dia akan ikut saja. Pernyataan Ruijerd ini pun membuat Rudeus begitu lega. Sesaat kemudian, Ruijerd mengetahui jika ada seseorang yang sedang mendengarkan pembicaraannya dengan Rudeus. Ternyata orang tersebut adalah orang yang pernah Rudeus selamatkan tempo hari. Orang ini memang sengaja mencari Rudeus untuk mengucapkan terima kasih dan memperkenalkan dirinya yang bernama Garus Cleaner. Di sisi lain, Roxy bersama dengan Talhan dan Elinalis mengunjungi sebuah bar untuk sekedar mencari informasi tentang Rudeus, Paul dan semua keluarganya. Sesaat kemudian, muncullah sekelompok party yang menawarkan Roxy untuk bergabung dengan mereka dikarenakan party mereka akan segera naik ke peringkat C. Saat ini mereka benar-benar mencari member party seorang penyihir. Tentu saja si Roxy menolak, karena dia telah memiliki party sendiri bahkan partinya memiliki peringkat A. Melihat fakta ini, membuat sekelompok party tersebut kaget dan segera pergi. Setelah itu di penginapan, Roxy mengungkapkan bahwa dia tidak menyangka kalau ada sekelompok party yang menamakan dirinya Dead End. Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan. Dead End adalah nama suku iblis yang sangat ditakuti oleh semua orang di benua iblis yaitu suku Saperd. Roxy pun tidak akan tenang sebelum melihat wujud party ini dengan matanya sendiri. Setelah bencana sihir melanda dunia ini, nama Dead End tiba-tiba meluas ke seluruh penjuru benua iblis. Roxy meminta Talhan dan Elinalis untuk lebih berhati-hati dan tidak terlibat dengan Dead End. Pembicaraan pun kembali ke topik utama yaitu pencarian Rudeus dan keluarganya. Saat ini tepat sudah 1 tahun berlalu, sejak bencana sihir terjadi. Mungkin saja usaha mereka sudah sangat terlambat untuk mencari Rudeus dan keluarganya. Menurut Roxy, Zenith pasti baik-baik saja karena dia adalah mantan petualang tingkat S sementara Rudeus terlihat begitu mencolok, jadi kalau dia masih hidup pasti akan mudah ditemukan. Yang jadi perhatian utama adalah pencarian terhadap Lilia dan Aisyah. Roxy menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada Talhan dan Elinalis karena telah sukarela membantunya. Di tempat Rudeus, Garus bersedia membawa Ruijerd masuk ke kapal penyelundup. Namun sebagai gantinya, ketika nantinya telah tiba di pelabuhan seberang, mereka harus melepaskan sebuah barang selundupan. Walaupun terdengar begitu mencurigakan, namun Dead End sepertinya sudah tidak memiliki pilihan lain. Di tengah perjalanannya mengarungi lautan, tidak disangka Eris mengalami mabuk laut yang luar biasa. Rudeus pun mencoba mengobati Eris dengan kemampuan penyembuhannya walaupun hanya memiliki efek penyembuhan yang sedikit. Pada akhirnya, mereka semua telah berhasil mengarungi lautan. Rudeus meninggalkan Eris agar beristirahat di penginapan karena dia akan menjemput Ruijerd. Dia pun mendatangi sebuah rumah mencurigakan di pinggiran pantai dan disambut oleh seorang penjaga. Di dalam rumah ini, didapati sebuah tangga menuju ruang bawah tanah yang ditunjukkan oleh penjaga. Dan ternyata, ruangan bawah tanah yang dimaksud ini adalah penjara untuk menyelundupkan barang-barang. Ketika Rudeus telah melepaskan Ruijerd, si Ruijerd berkata kalau ada 6 anak-anak suku binatang yang sedang ditawan di tempat ini. Bahkan salah satunya telah dibunuh ketika mencoba berteriak meminta bantuan. Ternyata, barang yang dimaksud Garus ini adalah penyeludupan anak-anak yang malang tersebut. Hal ini tentu saja membuat jiwa keadilan Ruijerd begitu bergejolak. Dia merasa terpanggil untuk menyelamatkan mereka semua. Bahkan si Ruijerd berniat untuk membantai semua para penyelundup ini karena mereka memang adalah orang keji yang tega membunuh anak kecil. Mendengar penuturan Ruijerd membuat Rudeus bingung harus berbuat apa. Ruijerd sendiri meminta Rudeus untuk tenang karena dia sendirilah yang akan bergerak dan membereskan semua masalah ini tanpa sedikitpun mengotori tangan Rudeus. Sesaat kemudian, Ruijerd pun membunuh penjaga yang mengantarkan Rudeus.
sementara Rudeus sendiri bergerak untuk menyelamatkan anak-anak suku binatang tersebut sambil mengobati luka mereka. Selesai melancarkan aksinya, Ruijerd kembali menemui Rudeus dan mengungkapkan bahwa para penjahat dengan teganya membawa paksa bocil-bocil ini. Hal ini pun membuat Ruijerd tidak bisa memaafkan kebiadaban para penjahat tersebut. Sesaat kemudian, Rudeus berkomunikasi dengan para anak-anak ini menggunakan bahasa binatang. Dia akan mengantarkan mereka ke kota terdekat dan meminta semua bocil ini berjalan mengikutinya. Saat sudah keluar dari penjara ini, salah satu dari bocah ini malah berteriak kalau di dalam penjara bawah tanah tersebut masih ada temannya yang tertinggal. Rudeus pun mau tidak mau harus kembali untuk menyelamatkannya dan memisahkan diri dengan Ruijerd. Faktanya, yang tertinggal di sana ternyata hanyalah seekor anjing besar. Untuk menolongnya, Rudeus harus menghancurkan penghalang yang melindunginya. Untungnya kemampuan Rudeus sudah sangat cukup untuk menghancurkan penghalang dan membebaskan anjing besar tersebut. Setelah dibebaskan, si anjing ternyata begitu ramah dan sangat menyukai Rudeus. Tak selang beberapa lama, datanglah seorang lelaki dari suku binatang ke tempat ini dan tiba-tiba saja menyerang Rudeus dengan aumannya. Serangan ini pun berhasil melumpuhkan si Rudeus dan dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Nampaknya lelaki ini mengira bahwa Rudeus adalah bocah penyelundup dan anjing besar ini adalah binatang suci. Yang begitu dikeramatkan, dia pun digelandang bersama dengan si anjing dan akan menerima hukuman setimpal di negeri suku binatang. Rudeus pun berakhir di sebuah penjara yang bertempat pada sebuah pohon yang begitu besar dan tinggi. Sebenarnya sangat mudah baginya untuk keluar dari penjara itu, tapi karena saat ini dia berada di tengah hutan dan tidak tahu arah menuju kota, maka dia tidak memaksakan diri. Di tempat ini Rudeus ditelanjangi, disiram dengan air dingin dan dihina tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. 3 hari pun berlalu begitu saja dan Rudeus masih bertahan untuk tidak bertindak sembarangan dan menunggu pertolongan Ruijerd dan Eris. Keesokan harinya, ada seseorang yang dimasukkan ke penjara yang sama dengan Rudeus. Orang ini bernama Gis. Dia ketahuan telah berbuat curang saat berjudi dan tiba-tiba berakhir di sini. Rudeus pun bertanya pada Gis apakah ada gadis berambut merah dan pria botak yang sedang mencarinya di sekitar sini. Tentu saja Gis menjawab kalau dia sama sekali tidak tahu tentang hal tersebut. Malam pun tiba, Rudeus sepertinya sudah muak dan tidak tahan berada di penjara. Untuk itulah dia berencana kabur dari tempat terkutuk ini. Dia khawatir dengan teman-temannya karena sudah berhari-hari menghilang. Dia pun mengajak Gis untuk kabur bersamanya. Sayangnya Gis menolak karena ada beberapa hal yang harus dilakukan. Perdebatan kecil pun terjadi pada mereka berdua. Sesaat kemudian, Rudeus menyadari kalau ada hal yang tidak beres di tempat ini. Dia menyadari bahwa tidak ada penjaga yang bersiaga di tempat ini. Aroma asap kayu dan suhu yang panas agaknya menyelimuti penjara ini. Dengan mata sihirnya, Rudeus dikejutkan dengan fakta kalau hutan ini mulai terbakar hebat. Penjara ini pun ikut terbakar karena terbuat dari kayu. Hal ini pun memaksa Rudeus untuk segera menyelamatkan diri bersama dengan Gis. Dalam pelariannya, dia melihat banyak pembantaian. Para penduduk negeri suku binatang dibunuh dan para penjahat yang tidak diketahui ini menculik anak-anak. Dalam hatinya, sebenarnya si Rudeus begitu kesal dengan perlakuan penduduk negeri ini, karena sudah memenjarakannya tanpa mengetahui fakta yang ada. Namun dia juga tidak sampai hati melihat pembantaian di depannya terjadi begitu saja. Rudeus pun memutuskan untuk menyelamatkan penduduk agar nantinya mereka semua berhutang budi padanya. Dia pun mengeluarkan sihirnya untuk menciptakan awan hitam dan memunculkan hujan. Dalam sekejap, api besar yang tadinya menyelimuti hutan ini pun padam seketika. Para penjahat mulai mendatangi Rudeus karena mengetahui bahwa dia adalah seorang penyihir. Sesaat kemudian, ada seorang dari suku binatang yang melakukan perlawanan pada musuh dan agak terkejut kalau Rudeus telah memadamkan bara api di desa ini. Lelaki ini meminta tolong pada Rudeus agar segera menyelamatkan anak-anak. Ketika selesai menyelamatkan para bocil, tiba-tiba Garus datang dan mencoba menghentikan langkah Rudeus. Garus tengah menyandera seorang anak kecil dari suku binatang. Rudeus pun tersadar kalau dalang di balik masalah ini semua adalah Garus. Garus mengungkapkan kalau si gadis berambut merah dan lelaki botak telah bekerja dengan baik sesuai rencananya sehingga bisa menarik perhatian dari para pejuang suku binatang. Tak selang beberapa lama, terlihat para pejuang suku binatang telah datang mengepung dan melakukan penyerangan pada Garus. Sayangnya, Garus begitu kuat hingga dengan mudah mengalahkan para pejuang bahkan menebas salah satu dari mereka.
Gis berkata kalau Garus adalah orang yang berbahaya karena dia menguasai gaya berpedang Dewa Utara. Rudeus sendiri tidak bisa sembarangan menyerang karena selain Garus kuat, dia juga membawa sandera. Dia pun menjadi bingung karena dia tidak seperti Ruijerd yang akan mempertaruhkan nyawa hanya untuk menolong orang yang tidak ia kenal. Ketika Garus merasa menang dan meninggalkan Rudeus begitu saja, tiba-tiba anjing yang pernah ditolong Rudeus datang dan menyerang Garus. Kesempatan ini dimanfaatkan Rudeus untuk melawan dengan sihir airnya hingga membuat Garus terlempar bersama dengan bocah yang disandranya. Untungnya Gis dengan cepat menangkap bocah tersebut. Jantung Rudeus berdegup begitu kencang seiring dengan langkahnya dalam memberikan dukungan serangan sihir dari belakang, demi melindungi si anjing yang menyerang di lini depan. Dengan menggunakan mata sihirnya, Rudeus bisa melihat pergerakan dan arah serangan Garus. Namun karena gerakan Garus begitu cepat, dia pun bisa dengan mudah menghindari serangan Rudeus. Walaupun bisa memprediksi kemenangannya, namun beberapa detik ke depan, Rudeus melihat bahwa dia tidak bisa menghindari serangan pisau Garus yang akan mengenai pahanya. Saat Garus akan mengakhiri serangannya, si anjing datang dari belakang dan menggigit pedangnya serta langsung menghindar. Dari bawah, Gis ternyata sudah siap dengan bubuk mesiu dan melemparkannya tepat ke arah Garus. Sementara Rudeus langsung menyerang dengan sihir api sehingga terjadi ledakan yang begitu hebat sekaligus menghentikan langkah Garus. Rudeus pun pingsan di tempat, setelah dia benar-benar yakin mengalahkan Garus yang sangat hebat. Esok paginya, saat terbangun Rudeus sudah mendapati Eris dan Ruijerd beserta dengan orang-orang dari suku binatang. Kepala suku binatang pun meminta maaf, sekaligus berterima kasih karena Rudeus telah menyelamatkan desanya. Eris menceritakan kejadian 1 minggu saat Rudeus di penjara, sementara Ruijerd bertemu dengan kepala suku binatang yang bernama Gustav. Awalnya terjadi salah paham pada keduanya, kemudian mereka pergi dan mengalahkan sisa-sisa para penyelundup. Rudeus menyampaikan bahwa ini akan menjadi cerita bagus untuk keluarga Boreas. Di sisi lain, dikarenakan Sauros Boreas gagal menanggulangi bencana sehingga membuat banyak penduduk dalam kekacauan. Dia pun dibebas tugaskan dan akan dieksekusi. Saat itu, hujan deras sedang turun membasahi hutan, tempat Rudeus dan kawan-kawan berada. Di hutan ini, Eris terlihat sedang menunjukkan keahlian ilmu berpedangnya pada anak-anak. Sementara itu, Ruijerd sedang berjalan-jalan tanpa tujuan yang jelas. Rudeus sendiri tengah sibuk untuk membuat action figure yang agak mirip dengan Ruijerd. Namun Gis nampaknya dipenjara kembali setelah insiden kemarin bersama dengan Garus si penyelundup. Semuanya pun terlihat sedang berkumpul dan menikmati makan malam bersama di rumah kepala suku. Eris pun sibuk mengajarkan sebuah bahasa khusus pada anak-anak suku Doldia. Di sini diketahui, kalau anak-anak tersebut bernama Minitona dan Tersena. Rudeus yang mengamati kegiatan baru Eris tersebut nampak begitu bangga dan senang. Waktu itu, Gies yang merupakan ayah dari Minitona, memerintahkan anaknya tersebut untuk pulang dan beristirahat di rumah. Gies sangat berterima kasih pada Eris, karena telah berteman dengan anaknya. Gies agaknya menyadari, kalau Eris tengah mengenakan sebuah cincin penanda dari suku Doldia. Dia pun spontan bertanya pada Eris, di mana dia mendapatkan cincin tersebut. Dengan bangga Eris menjawab, kalau dia mendapatkan cincin ini dari seorang ksatria bernama Gilain. Lebih tepatnya lagi, dia mendapatkannya ketika dirinya sedang berulang tahun yang ke-10. Mendengar nama Gilain, membuat raut muka Gies dan kepala suku berubah seketika menjadi lebih serius. Gies sungguh tidak menyangka, kalau ternyata Gilain masih hidup. Sebelum mendengar kabar ini, Gies mengira kalau Gilain telah mati di suatu tempat antah berantah. Gies bercerita, kalau Gilain telah meninggalkan tugasnya di Doldia, demi melindungi hutan dan hewan suci di sana. Tanpa alasan yang jelas, Gilain juga meninggalkan desa ini begitu saja. Gies mengungkapkan, kalau Gilain merupakan aib bagi suku Doldia. Dia pun dengan kasar menyeret Minitona untuk segera pulang. Semua orang di sekitar pun hanya bisa terdiam mendengarkan fakta ini. Namun berbeda dengan Eris. Tentu saja Eris benar-benar tidak terima kalau Gilain dihina seperti ini. Dia pun berlari ke arah Gies dan menyampaikan, kalau Gilain adalah guru berpedangnya. Di mata Eris, Gilain adalah sosok luar biasa yang paling dia hormati. Gilain akan selalu datang, ketika Eris meminta bantuan. Dia adalah sosok yang sangat cekatan dan juga kuat. Eris pun mematahkan semua tuduhan Gies pada Gilain, karena menurutnya Gilain adalah orang yang baik hati.
Eris pun mengungkapkan semua pembelaannya pada Ghislaine, bahkan dengan berteriak dan menangis terseduh-seduh. Melihat hal ini, membuat Gies tidak percaya kalau Ghislaine masih dihormati oleh seseorang. Rudeus pun mencoba menenangkan Eris yang masih menangis. Dia juga berkata, sepertinya Ghislaine yang mereka kenal dan yang suku Doldia kenal sepertinya adalah sosok yang berbeda. Sesaat kemudian Gies bertanya pada Rudeus, apakah benar kalau Ghislaine adalah orang yang sangat mengagumkan? Rudeus pun menjawab, bahwa hingga saat ini dia sangat menghormatinya. Keesokan harinya, cuaca masih hujan dan terlihat kurang bersahabat. Saat itu, Tona dan Sena terlihat tengah menghampiri Eris. Dengan polosnya Tona mengungkapkan, kalau dirinya ingin tahu lebih banyak tentang bibi Ghislaine. Tona pun menjelaskan, kalau Ghislaine sebenarnya adalah adik dari bapaknya, yang tidak lain adalah Gies. Tentu saja Eris agak terperanjat mendengar penjelasan Tona. Tanpa basa-basi, Eris pun menceritakan semua hal mendetail tentang Ghislaine. Berbeda dengan Eris, Gies mengatakan pada Tona, agar dia tidak menjadi seperti Ghislaine. Gies juga meminta, agar Tona tidak hanya melatih pedangnya, tetapi juga mempertajam pikirannya. Tona pun meminta Eris, untuk mengajarinya cara berpedang yang benar seperti bibi Ghislaine. Di tengah hujan, mereka berdua pun berlatih pedang. Sementara itu, Sena hanya melihat dan menyemangati Tona dari kejauhan. Rudeus dan Gies nampaknya juga melihat Eris dan Tona tengah sibuk berlatih pedang. Sampai detik ini, Gies masih tidak percaya, kalau Ghislaine adalah guru Eris. Rudeus mengatakan, kalau Ghislaine sebenarnya adalah sang raja pedang. Ghislaine sendiri juga menjadi murid Rudeus dalam belajar teknik sihir. Gies pun tertawa, ketika mendengar penjelasan Rudeus, yang menurutnya seperti sebuah lelucon. Namun Rudeus berkata jujur apa adanya. Ghislaine saat ini bisa membaca, menulis dan bahkan berhitung. Tentu saja hal ini terjadi karena Ghislaine terus belajar, dan seiring berjalannya waktu setiap orang pasti akan berubah. Eris dan Tona masih terlihat bersemangat dan begitu menikmati waktu berlatih pedang. Mereka berdua pun akhirnya menyudahi waktu latihan pedangnya dan beristirahat. Ketika sedang makan, Eris menyampaikan kalau Tona telah banyak berkembang dalam waktu 3 bulan ini. Sementara itu Sena menyampaikan, kalau musim hujan akan segera berakhir. Eris pun sangat senang mendengar kabar ini. Dengan berhentinya hujan, maka dia dan partinya bisa melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Sayangnya, kabar ini membuat Tona sedih dan menangis. Sesaat kemudian, Sena meminta bantuan Rudeus, karena tiba-tiba saja Tona menjadi marah karena menginginkan Eris menetap selamanya di desa ini. Eris dan Tona pun terlihat saling beradu pukulan. Untungnya Rudeus dan Gies segera datang, untuk memisahkan mereka berdua. Pada malam harinya, Gies menguak fakta sebenarnya tentang Ghislaine kepada Tona. Ghislaine sebenarnya tidak memiliki bakat untuk menjadi ahli pedang. Dia bahkan tidak pernah belajar dengan benar, apalagi berlatih pedang. Ketika sedang marah, Ghislaine nampak seperti monster berandalan, yang akan merusak semua benda di dekatnya. Gies sendiri begitu lega, ketika ada seorang pengembara ahli pedang yang membawa Ghislaine pergi dari desa. Lebih tepatnya lega karena dia tidak akan disamakan dengan sosok adiknya yang gagal. Gies pun tiba-tiba bersedih, karena sebenarnya itu adalah tugasnya sebagai seorang kakak untuk membantunya. Saat ini Gies begitu menyesali sikapnya. Sepertinya semua sudah terlambat, Gies pun menjadi ragu apakah Ghislaine mau kembali ke tempat ini. Setelah itu, Tona kembali mendatangi Eris untuk meminta maaf karena keegoisannya. Mereka berdua pun akhirnya bisa berbaikan. Esoknya sebelum pergi meninggalkan desa, Gies meminta Eris untuk berlatih tanding dengannya. Gies ingin, agar Eris menunjukkan ilmu berpedang yang diajarkan oleh Ghislaine kepadanya. Di tempat lapang, mereka berdua pun mulai melakukan pertandingan. Sayangnya, hanya dalam satu kali serangan saja pertarungan langsung berakhir begitu saja. Rudeus yang menyaksikan pertarungan ini tidak paham dan tidak mengerti sama sekali, mengapa hal seru ini berakhir dengan sangat cepat. Dead End pun berpamitan untuk meninggalkan desa, dan melanjutkan perjalanan mereka kembali. Baru sebentar memulai perjalanan, tiba-tiba Gies muncul dan menumpang pada Rudeus. Gies bercerita, kalau dirinya telah berhasil kabur dari dalam penjara. Perjalanan pun terus berlanjut ke negara Milis. Ibu kota negara suci Milis yang bernama Milesian pun mulai terlihat. Saat itulah, Gies memutuskan untuk memisahkan diri dari rombongan Rudeus. Pada akhirnya, Dead End pun tiba di kota Milis. Malamnya di penginapan,
Dead End membuka sebuah rapat koordinasi penting yang pertama. Sudah 1,5 tahun berlalu sejak terlempar di benua iblis, dan mereka pun pada akhirnya bisa mencapai wilayah manusia. Semuanya akan tetap pada tujuan awalnya, yaitu pergi ke Asura. Rudeus berencana untuk mengumpulkan banyak uang untuk memperlancar perjalanannya. Dalam sekali jalan, dia juga ingin memulihkan reputasi suku Saper. Rudeus akan menjual action figure Ruijerd dan memproduksinya secara massal. Dia menyarankan pada teman-temannya agar besok libur. Dia hanya ingin menulis surat pada keluarganya, dan mengabarkan bahwa dirinya masih baik-baik saja. Pada paginya saat akan menulis surat, Rudeus menyaksikan terjadinya sebuah penculikan. Sebenarnya Rudeus tidak mau berurusan dengan hal seperti ini, namun apa boleh buat. Salah satu aturan dalam party Dead End adalah jangan pernah mengabaikan anak kecil. Dead End adalah pembela kebenaran. Dengan demikian, sedikit demi sedikit dia bisa membersihkan nama suku Saper. Rudeus bergegas mengejar si penculik tersebut, hingga ke tempat persembunyiannya. Dia pun berpikir keras tentang bagaimana cara menolong anak itu. Dikarenakan dirinya tidak mengetahui jumlah dan kekuatan musuh, Rudeus pun memutuskan untuk bersembunyi dan mengawasi mereka dahulu. Saat itulah, entah mengapa tiba-tiba salah satu penculik tahu keberadaan Rudeus. Rudeus akhirnya terpaksa muncul, namun dia berhasil menutupi wajahnya. Rudeus memperkenalkan dirinya yang bernama Ruijerd dari Dead End. Dia pun mulai menyerang para penculik tersebut dengan teknik sihirnya. Ketika Rudeus akan menyelamatkan Sandera, sayangnya bocah tersebut nampak ketakutan. Tak berselang lama, teman-teman para penculik pun berdatangan. Kemudian, salah seorang wanita dari kelompok pencuri pun menyerang Rudeus. Sementara yang lainnya, mengeluarkan sihir water ball dari belakang. Untungnya, Rudeus bisa menghindari dan menghentikan semua serangan para penculik dengan mudah. Sesaat kemudian, si ketua penculik pun datang dengan sempoyongan karena mabuk. Dia pun mulai menyerang Rudeus, namun Rudeus membalasnya dengan teknik sihir lumpur, hingga membuat si ketua jatuh karena kakinya terjebak. Walaupun jatuh, si ketua berusaha bangkit kembali dan berlari untuk menghajar Rudeus. Rudeus pun mengeluarkan sebuah dinding sihir yang cukup tebal untuk menghalangi si ketua. Namun si ketua dengan mudah menebas dinding tersebut. Ketika si ketua hendak menebaskan pedangnya kembali, dengan mata sihirnya, Rudeus mengetahui pergerakannya dan sigap menghindari. Sayangnya, ketika menghindari tebasan barusan, penutup wajah Rudeus tanpa sengaja terlepas. Rudeus pun dengan cekatan berusaha untuk menutupi wajahnya walaupun hanya dengan tangannya. Anehnya, si ketua malah menjatuhkan pedangnya ke tanah. Dia sangat terkejut dan setelahnya memanggil nama Rudy pada Rudeus. Tentu saja Rudeus sangat terkejut, karena di dunia ini hanya ada satu pria yang memanggilnya dengan nama tersebut. Identitas si ketua ini pun tentu saja adalah Paul, ayah Rudeus sendiri. Scene pun beralih di tempat makan. Rudeus pun nampak duduk bersama dengan teman-teman Paul. Paul sendiri begitu senang, karena bisa melihat anaknya masih bertahan hidup. Rudeus sendiri masih kebingungan mengapa ayahnya bisa berada di tempat ini. Paul pun terkejut. Dia juga bertanya, apakah Rudeus tidak membaca pesan yang dia tulis. Rudeus pun bercerita, kalau dalam waktu 1,5 tahun ini dia sangat kesulitan untuk meneruskan perjalanannya, terutama dari benua iblis hingga sampai ke tempat ini. Dia pun menyampaikan kisah ini pada ayahnya, dengan hati yang senang dan bahagia. Namun Paul langsung menghentikannya. Dia memastikan, kalau dalam waktu selama ini, Rudeus hanya bermain-main saja. Paul sangat menyayangkan, mengapa Rudeus tidak mencari informasi tentang hilangnya orang lain yang terjebak dalam bencana mana. Rudeus pun hanya bisa terdiam 1000 bahasa mendengar penuturan ayahnya. Bagi Rudeus, saat itu memang tidak sempat terlintas di pikirannya untuk melakukan hal tersebut. Dia sudah terlalu disibukkan oleh bagaimanakah caranya untuk membawa Eris pulang, dan memperbaiki nama baik suku Saper. Hal inilah yang membuat Rudeus terus beralasan dan memperdebatkan kesulitan yang dia alami. Paul yang sudah muak, terpaksa harus memukul Rudeus hingga jatuh. Rudeus pun bangkit dan mencoba memukul Paul. Sayangnya serangannya bisa dihindari dengan mudah oleh Paul. Dengan kekuatan mata sihirnya, Rudeus bisa menghindari serangan Paul dan dia juga melepaskan sihir angin dari tangannya. Hal ini pun sontak membuat Paul terhempas dan jatuh. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Rudeus langsung menduduki Paul dan menghajarnya habis-habisan. Rudeus mengungkapkan, kalau dirinya juga sudah berjuang sekuat tenaga. Dia terlempar jauh ke tempat antah berantah dan berhasil selamat sampai ke tempat ini.
Tiba-tiba Noren datang dan menghentikan tindakan Rudeus. Rudeus yang masih kesal, akhirnya memutuskan untuk kembali ke penginapan. Paul mengatakan, kalau bukan hanya Rudeus saja yang diteleportasi, semua warga desa Buena juga terjebak dalam bencana mana. Paul sangat menyayangkan, mengapa Rudeus tidak melihat pesan yang ditinggalkannya di Guild Petualang. Selagi Rudeus berkelana dengan santai, banyak orang yang telah mati sia-sia. Rudeus pun terkejut mendengarkan penuturan ayahnya ini. Paul pun melanjutkan, kalau hingga detik ini, Zenith, Lilia, dan Aisyah masih belum juga ditemukan. Untuk mencari keluarganya yang diteleportasi, Paul pun membentuk sebuah regu pencari seperti ini. Rudeus pun tidak bisa berkata apa-apa mendengar penjelasan ini. Pada malam harinya, Eris melihat Rudeus nampak murung dan tidak bersemangat. Tentu saja hal ini terjadi karena insiden perkelahian dengan Paul sebelumnya. Ruijerd pun meminta Eris untuk menghibur Rudeus yang sedang dirundung kegalauan. Ketika Paul membuka matanya, dia sangat tercengang karena mendapati dirinya tidak sedang berada di rumah. Dia malah berada di tengah padang rumput hijau yang tidak jelas keberadaannya. Kala itu Paul bersama dengan Noren yang masih berada dalam gendongannya. Dia pun mencoba memanggil Zenith, Lilia, dan Aisyah. Sayangnya tidak ada satupun yang menjawab. Paul sungguh tidak mengerti, mengapa dia bisa sampai di tempat ini. Dia pun berpikir dan mulai memahami, kalau ini semua bermula saat dia melihat awan hitam di langit. Paul pun segera pergi untuk mencari keluarganya. Dia pun berhasil sampai di Vitoa. Dia mulai melihat-lihat papan daftar orang hilang. Sayangnya dia tidak menemukan nama keluarganya di sana. Hingga sampai di Milesian, dia membentuk sebuah parti untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang akibat bencana tersebut. Banyak yang selamat dan yang bertemu kembali dengan keluarganya. Tentu saja hal ini tidak membuatnya menyerah untuk menemukan keluarganya. Walaupun dirinya sendiri tidak terurus dan mulai mabuk-mabukan, namun keberadaan Noren tetap menjadi prioritas utamanya. Pagi itu di tempat makan, Gis telah sampai di kota Milesian. Di sana dia bertemu dengan Paul yang sedang mabuk. Paul bercerita pada Gis, kalau ia sudah bertemu dengan Rudeus. Gis mengungkapkan, kalau Paul terlalu berharap banyak pada putranya. Rudeus memang anak yang hebat. Dia juga tidak pernah melihat orang yang menggunakan sihir tanpa merapal. Tapi Rudeus adalah bocah yang berusia 11 tahun. Gis bertanya, apakah Paul sendiri bisa mempertahankan diri di benua iblis? Dengan sombong Paul berkata, kalau orang lain saja bisa apalagi dia yang memiliki kemampuan lebih. Gis menilai kalau pemikiran Paul sangat salah. Paul sendiri sepertinya belum pernah sama sekali ke benua iblis. Gis mengungkapkan, kalau dia adalah penduduk asli benua iblis. Dan Paul agaknya terlalu meremehkan benua iblis. Sesungguhnya, hidup di benua iblis sangatlah berat. Suasana siang hari di sana sangat panas, dan malam hari dinginnya sangat menusuk. Jika tidak mengalahkan monster, maka itu artinya tidak bisa mencari kayu bakar. Pada akhirnya, Rudeus tetap saja seorang bocah. Menurut Gis, tidak ada salahnya bila Rudeus berpetualang sesuka hatinya. Toh keduanya masih bisa bertemu kembali dengan selamat. Gis pun memberikan Paul sebuah nasihat, di mana Paul seharusnya bisa lebih bersyukur karena sudah bertemu putranya. Mendengar hal ini membuat Paul sedikit sadar, walaupun dia masih menyimpan sedikit amarah. Saat malam menjelang, Paul tiba-tiba kepikiran dan membayangkan Rudeus yang hidup bahagia bersama dengan Noren. Beberapa saat kemudian, dia membayangkan Rudeus yang tengah merangkak karena telah kehilangan beberapa bagian tubuhnya. Paul pun jadi menyalahkan dirinya sendiri, karena tidak sesegera mungkin berusaha menemukan Rudeus. Dia lantas menyiram kepalanya sendiri dengan air. Dia pun tersadar, ketika melihat wajahnya di genangan air, dan itu adalah muka lelaki yang payah. Esoknya, Rudeus dan partinya yang sedang sarapan pagi didatangi oleh Paul. Melihat hal ini membuat Eris naik pitam dan mencoba menghentikan Paul yang hendak menemui Rudeus. Eris yang berniat menghajar Paul akhirnya harus dihentikan oleh Ruijerd, dan membiarkan ayah dan anak ini berbicara empat mata. Walaupun pembicaraan Paul dan Rudeus awalnya terlihat kaku, namun dengan tulus Paul meminta maaf atas kejadian tidak menyenangkan kemarin. Rudeus pun hanya bisa tertunduk lesu tanpa melihat wajah ayahnya. Sebagai seorang anak, Rudeus juga meminta maaf karena tidak mampu menemukan pesan ayahnya. Dia menyampaikan, kalau saat ini ada sebuah kewajiban untuk mengantarkan Eris pulang ke Vitoa dengan selamat. Menanggapi hal ini, Paul pun mengungkapkan kalau di Vitoa saat ini sudah tidak tersisa apa-apa. Bahkan kota dan para penduduknya sudah lenyap seluruhnya.
Walaupun berat untuk diungkapkan, Paul merasakan kalau sepertinya keluarga Boreas juga telah menghilang. Walau demikian, Rudeus akan tetap mengantarkan Eris pulang, baru setelah itu dia akan mencari ibunya dan juga Lilia. Dikarenakan sudah tidak ada lagi yang akan dibicarakan, Rudeus pun berniat pergi. Namun sebelum itu terjadi, pemilik tempat makan ini mendatanginya dan memberikan segelas minuman hangat. Owner tempat makan ini pun berkata, kalau sesungguhnya dia tidak mengerti permasalahan Rudeus dan Paul. Namun setidaknya dia ingin sedikit membantu. Si owner pun meminta Rudeus untuk memandangi wajah ayahnya. Dan disitulah, terlihat wajah Paul yang dipenuhi dengan kesedihan serta penyesalan. Hal ini pun mengingatkan Rudeus akan masa lalunya, di mana dia sedang bermain game bersama temannya di kamar. Teman Rudeus mengatakan, kalau sangat asyik bisa bermain game seharian penuh seperti ini dan mengurung diri di dalam kamar. Mendengar hal tersebut membuat Rudeus agak marah. Bagaimanapun juga, temannya ini tidak mengalami hal buruk yang selama ini diterima Rudeus. Tentu saja Rudeus adalah korban pembulian teman-temannya, dan hal ini menimbulkan rasa trauma yang berat di hidupnya. Untungnya, temannya satu ini memiliki cara tersendiri untuk menghibur Rudeus. Rudeus pun berencana, bila temannya ini datang kembali, maka dia akan meminta maaf. Sayangnya, temannya ini tidak pernah datang kembali. Rudeus sendiri tidak berinisiatif untuk keluar dan menemuinya. Waktu itu hatinya dipenuhi oleh rasa angkuh dan egois. Namun berbeda dengan Paul yang datang kembali. Paul dengan sikap kesatrianya telah datang menemuinya dan tulus meminta maaf. Keadaan ini pun memaksa Rudeus untuk lebih bersikap dewasa dengan melupakan kejadian buruk kemarin. Dia ingin agar ayahnya juga melupakan kejadian tersebut dan menganggap mereka berdua tidak pernah bertengkar. Dalam momen ayah dan anak yang telah lama berpisah ini, Rudeus meminta Paul untuk membentangkan tangannya. Sesaat kemudian, Rudeus pun memeluk Paul dengan begitu erat. Suasana pun tiba-tiba berubah menjadi mengharukan. Paul tidak kuasa membendung air matanya, dan kembali meminta maaf pada anaknya hingga terisak-isak. Setelah kejadian tersebut, Rudeus dan Paul kembali ke penginapan. Mereka berdua pun kembali akrab dan bercengkrama serta diselingi dengan gurauan. Rudeus juga mengabarkan pada Eris dan Ruijerd, kalau dia dan ayahnya saat ini sudah berbaikan. Disinilah Rudeus membuka rapat tim yang kedua, di mana ayahnya memberikan kontribusi berupa uang dan juga surat pengantar perjalanan. Dengan ini, Rudeus dan partinya tidak akan mengalami masalah saat akan berlayar dan menyeberang dari benua Milis ke pusat benua. Saat ini, Rudeus juga memiliki kewajiban untuk menemukan keluarganya yang masih belum ditemukan. Di hari selanjutnya, Rudeus berpamitan pada Paul dan Noren untuk melanjutkan perjalanan. Anehnya, Noren tidak mau memberikan salam perpisahan pada kakaknya ini. Namun sebelum berpisah, Rudeus memberinya sebuah action figure Ruijerd buatannya pada Noren. Ketika party Dead End tengah melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba saja ada seseorang yang terang-terangan menantang Ruijerd untuk berduel. Tanpa banyak basa-basi, Ruijerd pun meladeni tantangan orang tidak jelas tersebut. Dalam waktu singkat, si penantang ini pun akhirnya tumbang dan pasrah menerima kekalahannya. Sebelum meninggalkan orang tersebut, Dead End memberikan sebuah action figure Ruijerd dan menyebarkan kebaikan suku Sapert padanya. Scene pun berpindah pada sebuah kapal, di mana saat itu tengah terjadi hujan yang disertai dengan angin yang sangat kencang. Cuaca buruk ini tak ayal membuat Rudeus dan Eris muntah-muntah tidak karuan. Ruijerd sendiri justru begitu heran, mengapa Rudeus dan Eris bisa mual dan muntah sebegitu parahnya. Ruijerd menyampaikan, bahwa perjalanan mereka masih cukup panjang untuk sampai ke benua pusat. Perjalanan mereka saat ini sepertinya masih setengah jalan saja. Tujuan utamanya pun masih sama, yaitu pencarian keluarga dan untuk membersihkan nama suku Sapert. Di waktu yang sama, Roxy dan Nokopara terlihat saling bercerita. Mereka bernostalgia tentang kenangan partinya dahulu. Nokopara mengatakan, kalau Roxy sekarang sudah banyak berubah. Dulu Roxy lebih kekanak-kanakan dan selalu memaksakan diri agar diakui sebagai orang dewasa. Tentu saja Roxy akan sangat marah, jika dia diperlakukan seperti bocah. Roxy pun mengungkapkan, kalau Nokopara tidak banyak berubah. Apalagi penampilan fisiknya masih sama seperti dulu. Ketika Roxy bertanya apakah Nokopara masih memanfaatkan party lemah untuk menghasilkan uang, Nokopara pun menjawab,
kalau dirinya yang sekarang ini sudah banyak mengurangi hal buruk tersebut. Apalagi setelah adanya sedikit masalah dengan party Dead End kira-kira 2 tahun yang lalu. Jawaban Nokopara ini pun sontak membuat Roxy begitu kaget dan ketakutan. Badannya pun menjadi gemetaran tidak karuan. Roxy pun berhenti ketakutan, ketika Nokopara dengan tiba-tiba bertanya apakah dia sudah kembali mengunjungi kampung halamannya. Nokopara pun terpaksa menarik pernyataannya. Bagaimanapun juga, faktanya Roxy masih belum banyak berubah dan bahkan lari dari kenyataan. Alasan sebenarnya Roxy tidak ingin kembali ke kampung halamannya, dikarenakan dia tidak bisa menggunakan telepati. Kemampuan dalam berkomunikasi ini sendiri, adalah sihir dasar dari suku iblis Migurdia. Menurut Nokopara, bukan masalah Roxy yang tidak bisa menggunakan telepati. Namun ada hal yang lebih penting dari itu semua. Di mana di kampung halaman tersebut, ada kedua orang tua yang merupakan keluarga Roxy satu-satunya. Roxy pun pada akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, walaupun sebenarnya dia tidak ingin ke sana. Ketika dia sedang berjalan pulang menuju rumahnya, di tengah jalan dia melihat 2 orang yang tengah menyapanya. Roxy yang memang tidak bisa bertelepati meminta, agar kedua orang tersebut berhenti bertelepati karena dia sungguh tidak memahami bahasa mereka. Dari lahir hingga tumbuh dewasa, Roxy merasa ada hal ganjil di dalam dirinya. Ibarat berada di dunia yang terisolasi, dia sendiri begitu membenci desa ini. Dia pun sungguh tidak menyangka, akan kembali lagi ke desa ini. Sesampainya di rumah, Roxy pun bertemu dengan ayah dan ibunya. Tentu saja kedua orang tuanya terlihat sangat senang, karena anaknya telah kembali pulang ke rumah. Mereka pun meminta Roxy untuk menetap di rumah ini sementara waktu. Mendengar hal ini membuat Roxy diam tanpa jawaban. Namun sesaat kemudian, dia menyampaikan pada kedua orang tuanya, kalau dia akan langsung pergi saja. Dia juga tidak bisa memastikan kapan akan kembali ke rumah ini. Bahkan dia menekankan, kalau bisa saja dia tidak akan pernah pulang kembali ke desa ini. Hal ini pun seketika membuat kedua orang tua Roxy terdiam. Sesaat kemudian, sang ibu menggenggam tangan Roxy, dan mengatakan kalau setidaknya Roxy bisa pulang kembali ke rumah ini 20 tahun sekali. Setelah mengutarakan keinginannya, sang ibu pun menangis terisak-isak. Saat itu, mata Roxy tertuju pada mainan bonekanya dahulu. Dia pun mengingat masa-masa kecilnya dulu, di mana dia senang bermain boneka bersama dengan ibunya. Roxy kecil terlihat keluar rumah dan hendak bermain dengan teman sebayanya. Sayangnya, waktu itu dia tidak memahami apa yang teman-temannya katakan. Semuanya terlihat tengah sibuk berbicara dengan menggunakan kemampuan telepati. Roxy pun kembali ke rumah dan menangisi nasibnya. Dia mengira dirinya adalah anak yang bandel, sehingga membuat semua orang tidak mau berbicara dengannya. Roxy mengingat, dulu kedua orang tuanya selalu hidup kesusahan. Dari kecil Roxy menyadari, kalau semua ini terjadi karena dirinya. Dia yang tidak bisa bertelepati, seakan-akan menjadikannya makhluk yang sesat. Hal inilah yang mendasarinya untuk kabur dari rumah secara diam-diam. Roxy merasa, kalau dia pergi dari rumah, maka kedua orang tuanya akan hidup bahagia. Hati Roxy pun luluh, ketika melihat ibunya yang tidak berhenti menangis. Dia pun ikut menangis sekencang-kencangnya. Dia juga memeluk ibunya dan meminta maaf, karena dulu telah kabur dari rumah ini. Sang ayah pun berlari dan mereka bertiga saling berpelukan. Hari pun telah berganti. Setelah sarapan pagi, Roxy memutuskan untuk segera pergi karena dia memiliki kewajiban untuk mencari muridnya yang hilang. Ayahnya mengatakan, kalau 2 tahun yang lalu ada bocah yang mengaku sebagai murid Roxy datang ke desa ini. Bocah ini diketahui bernama Rudeus. Mendengar hal ini membuat Roxy sungguh sangat terkejut. Ibunya menambahkan, kalau Rudeus saat itu bersama dengan rekannya yang bernama Eris dan Ruijerd. Ruijerd sendiri diketahui adalah seorang suku Sapert. Lagi-lagi mendengar nama suku Sapert membuat Eris sangat ketakutan dan pingsan tidak sadarkan diri. Setelah kejadian pagi itu, Roxy kembali berpamitan pada kedua orang tuanya, dan dia berjanji akan pulang kembali dalam waktu dekat. Dalam benaknya, dia sungguh tidak menyangka kalau Rudeus berpetualang bersama dengan suku Sapert. Dia pun berpikiran, kalau kawanan Dead End yang menjadi buah bibir adalah Rudeus dan teman-temannya. Setidaknya, fakta ini adalah kesimpulan yang sangat masuk akal di pikirannya. Roxy pun mulai melanjutkan petualangannya, bersama dengan Elina dan Talhen. Dikarenakan Zenith, Lilia dan Aisyah belum ditemukan, Roxy dan partinya pun memutuskan untuk mencari mereka semua di belahan utara benua iblis.
Sepertinya masih banyak sekali kota di benua iblis yang harus mereka jelajahi satu persatu. Scene pun kembali pada Rudeus, di mana dia saat ini sedang bermimpi dan bertemu dengan dewa manusia. Ketika berada di alam mimpi, Rudeus merasa seperti kembali ke masa lalunya yang kelam. Meskipun beberapa petunjuk dari dewa manusia benar adanya, namun bisa dipastikan hal buruk juga akan menghampiri Rudeus. Walaupun kesal, namun Rudeus tetap berterima kasih pada sang dewa dan tetap meminta petunjuknya. Tentu saja untuk kali ini, Rudeus ingin diberikan petunjuk tentang di mana lokasi keluarganya berada. Namun sebelum sang dewa memberikan nasihatnya, dia meminta agar Rudeus berjanji satu hal padanya. Permintaan sang dewa manusia adalah, jikalau petunjuknya bisa membuat Rudeus bertemu kembali dengan keluarganya, maka Rudeus harus mempercayai sang dewa dengan sepenuh hatinya. Dewa manusia pun mengatakan, nantinya Rudeus akan bertemu dengan adik tirinya yang tidak lain adalah Aisa Greirat. Dikarenakan sebuah alasan tertentu, Rudeus tidak boleh mengungkapkan jati dirinya di depan Aisa. Dewa manusia pun menyuruhnya untuk menggunakan nama samaran, serta menanyakan kondisi dan situasi kerajaan dari Aisa saja. Sang dewa juga meminta, agar Rudeus menuliskan sebuah surat pada kenalannya di Istana Sirone. Hal ini perlu dilakukan, agar Rudeus bisa menyelamatkan Lilia dan Aisa dari Istana Sirone. Rudeus bingung, mengapa Lilia dan Aisa bisa berada di sana dan tidak ditemukan. Dia pun terbangun dari mimpinya karena masih mabuk laut. Perjalanan laut ini pun akhirnya usai, dan Dead End telah sampai di pelabuhan benua pusat. Singkat cerita, mereka bertiga pun telah tiba di ibu kota kerajaan Sirone. Rudeus begitu khawatir pada Lilia dan Aisa, yang mungkin saja berada di kota ini. Dalam benaknya, seharusnya Roxy yang merupakan orang penting di kerajaan ini, bisa dengan mudah menemukan Lilia dan Aisa. Rudeus pun memutuskan untuk menulis surat pada Roxy, seperti yang diminta oleh sang dewa. Dia mengabarkan, kalau saat ini telah berada di kerajaan Sirone. Berbekal informasi yang diberikan oleh dewa manusia, dia pun mulai mencari Lilia dan Aisa, seperti petunjuk yang didapatkannya dalam mimpi. Dalam pencariannya, Rudeus merasa seperti ada yang sedang membuntutinya. Dia pun bergegas menjauh dari keramaian, dan mulai memasuki gang-gang sempit. Rudeus sempat berpikir, kalau yang mengikutinya adalah Ruijerd atau Eris. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dia pun segera berlari untuk menjauh, dan menutup gang sempit tersebut dengan menggunakan teknik sihirnya. Tanpa diduga, Rudeus mendengar suara seorang bocah yang sedang menangis. Karena begitu penasaran, maka dia mencari tahu asal suara tangisan tersebut. Saat itu Rudeus melihat seorang bocah yang berkata, kalau para prajurit telah mengambil surat miliknya secara paksa. Bocah ini pun lantas merampas kembali surat miliknya, dan berlari di belakang Rudeus untuk meminta tolong. Tanpa banyak berpikir, Rudeus dengan sigap menjebak para prajurit menggunakan sihir lumpurnya dan membawa lari si bocah tersebut. Mereka berdua pun berhasil kabur dari kejaran para prajurit, hingga sampai di pinggiran kota. Si bocah pun memperkenalkan dirinya yang bernama Aisa Greirat. Rudeus yang sebenarnya sudah mengetahui hal ini, tidak lantas mengungkapkan jati dirinya. Dia pun memperkenalkan dirinya, yang bernama Ksatria Bayang Bulan. Aisa berharap, kalau dia bisa meminta satu bantuan lagi pada Rudeus. Dia ingin mengirimkan sepucuk surat pada ayahnya, yang berisi pesan penting kalau ibunya saat ini tengah ditawan di Istana Sirone. Setiap kali Aisa mencoba untuk menghubungi sang ayah, orang-orang di istana selalu melarangnya. Tentu saja dengan senang hati, Rudeus akan memenuhi permintaan adiknya ini. Malamnya di penginapan, Rudeus menjelaskan tentang kejadian siang tadi pada rekan-rekannya. Demi merahasiakan identitasnya, Rudeus meminta agar Eris dan Ruijerd memanggilnya majikan di depan Aisa. Namun Eris dan Ruijerd berpendapat, kalau lebih baik mereka semua menyerang istana langsung. Tentu saja Rudeus langsung tidak menyetujuinya. Bagaimanapun juga, dia harus menunggu informasi dari gurunya di istana ini yang tidak lain adalah Roxy. Pada pagi harinya, para prajurit kerajaan mendatangi Rudeus di penginapannya. Mereka meminta, agar Rudeus ikut menuju istana Sirone karena Roxy telah memanggilnya. Ketika telah sampai di istana, Rudeus bertemu kembali dengan prajurit kemarin yang menyita surat Aisa. Namun untuk saat ini dia tidak begitu memikirkannya, karena yang terpenting, dia bisa bertemu dengan Roxy. Sebelum memasuki ruangan, para prajurit menyita barang bawaan dan tongkat sihir milik Rudeus. Hal ini pun membuat Rudeus berpikir, kalau para prajurit memiliki maksud dan gelagat yang mencurigakan.
Setelah memasuki ruangan, Rudeus pun bertemu dengan si pangeran yang telah memberikan pekerjaan pada Roxy. Namun dia sangat terkejut, ketika mendapati Lilia yang tengah terikat di samping si pangeran. Dengan marah, dia pun menanyakan apa yang sedang terjadi di sini. Sayangnya, saat itu juga dia telah terjatuh karena sebuah jebakan lingkaran sihir yang telah disiapkan oleh si pangeran. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, Rudeus benar-benar kesulitan untuk keluar dari lingkaran sihir tersebut. Melihat Rudeus yang lemah dan tidak berdaya, membuat si pangeran tertawa lebar. Dia mengatakan, kalau sihir tersebut adalah sihir kelas raja yang sebenarnya telah dia siapkan untuk menangkap Roxy. Dia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Pax Sirone. Dia sendiri merupakan pangeran ketujuh yang ada di kerajaan Sirone ini. Pax mengungkapkan, kalau saat ini Roxy tidak berada di tempat ini. Di sini Rudeus hanyalah bertindak sebagai umpan saja. Tentu saja hal ini dimaksudkan agar Roxy bisa keluar dari persembunyiannya. Rudeus pun begitu terkejut mendengar hal ini. Cerita pun flashback kembali, di mana waktu itu Paul dan keluarganya melihat awan hitam di langit. Sesaat kemudian, awan hitam tersebut mengeluarkan tembakan sinar cahaya yang begitu besar, hingga mengenai desa Paul. Sebagai seorang ibu, Lilia merasa sangat tidak nyaman dengan pemandangan aneh yang dilihatnya di langit. Nalurinya berkata, mungkin saja fenomena ini akan sangat berbahaya bagi keluarganya. Dia pun dengan cepat memeluk Aisyah. Ketika membuka matanya, tiba-tiba Lilia sudah berada di sebuah danau bersama dengan putrinya. Karena panik, dia pun berjalan tak tentu arah, hingga akhirnya tiba di kerajaan Sirone. Untuk meminta pertolongan, Lilia pun langsung menuju ke istana kerajaan karena dia tahu kalau Roxy berada di tempat ini. Sesampainya di istana, Lilia bertanya pada prajurit tentang seorang wanita yang bernama Roxy Migurdia. Bila memungkinkan, Lilia bermaksud untuk menemui wanita tersebut. Sayangnya, Pax langsung memenjarakan ibu dan anak tersebut, karena mengetahui kalau mereka berdua adalah teman Roxy. Sementara itu, Rudeus masih tidak berdaya melawan jebakan sihir Pax yang mengekangnya. Dia sungguh sangat capek, karena telah terjebak pada sihir seperti ini selama 2 kali dalam hidupnya. Dia hanya bisa berharap pada Ruijerd dan Eris, agar segera datang dan menyelamatkannya. Sesaat kemudian, muncullah seorang anggota kerajaan Sirone di hadapan Rudeus. Lelaki ini memperkenalkan dirinya yang bernama Zanoba Sirone. Zanoba sendiri adalah pangeran ketiga dari kerajaan Sirone. Dia pun menunjukkan sebuah action figure berbentuk Ruijerd, dan menanyakan asal-muasal benda tersebut pada Rudeus. Tentu saja Rudeus agak terkejut melihatnya. Zanoba menanyakan hal ini, karena action figure tersebut berada di dalam tas Rudeus. Zanoba pun menunjukkan action figure miliknya yang berbentuk Roxy. Dia mengatakan, kalau dulunya dia menemukan action figure ini di pasar, sekitar 4 tahun yang lalu. Adik Zanoba mengatakan, kalau action figure miliknya tersebut begitu mirip dengan sosok mantan penyihir kerajaan yang bernama Roxy. Sayangnya, sang penyihir tersebut kabur dari kerajaan dikarenakan dia tidak tahan dengan perlakuan sang adik yang tidak senonoh. Zanoba mengatakan, dia sangat mengagumi pembuat action figure ini. Pengrajin benda ini bisa mewujudkan sebuah action figure yang begitu detail dan terlihat apik. Dalam waktu singkat, Zanoba pun menyadari kalau yang membuat action figure ini adalah Rudeus. Zanoba begitu mencintai karya Rudeus yang menurutnya sangat brilian, hingga dia menyebut Rudeus sebagai seorang guru. Rudeus mengatakan, jika Zanoba bisa membantunya keluar dari tempat ini, maka dia akan mengangkat Zanoba menjadi muridnya. Tentu saja dengan semangat yang membara, Zanoba langsung bergegas mendatangi Pax dan meminta Rudeus untuk duduk manis dan menunggunya. Di luar kerajaan, Eris, Ruijerd dan Aisyah terlihat tengah mendatangi para prajurit kerajaan. Eris pun lantas bertanya pada para prajurit, di manakah posisi Rudeus saat ini? Dengan jujur para prajurit ini berkata, kalau Rudeus sekarang sedang disandera dan dipenjara di lantai bawah tanah kerajaan Sirone. Eris pun begitu kesal mendengar penjelasan para prajurit ini. Dengan spontan, dia berencana untuk langsung menyelamatkan Rudeus dari penjara bawah tanah tersebut. Sayangnya, para prajurit langsung menghentikannya, dan mereka memiliki sebuah permohonan yang ingin disampaikan pada Eris dan Ruijerd. Di sebuah ruangan yang aman, para prajurit ini mengungkapkan kalau saat ini keluarga mereka juga disandera oleh Pangeran Pax. Mereka pun memohon dengan sangat agar Eris mau menyelamatkan keluarganya. Tentu saja Eris dengan senang hati akan melakukannya. Namun Ruijerd memiliki pendapat lain.
Dia meminta Eris untuk menunggunya di tempat ini, karena mereka tidak bisa melibatkan Aisyah begitu saja. Melindungi Aisyah merupakan salah satu misi mereka saat ini. Setelah mengutarakan pendapatnya, Ruijerd pun langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Rudeus. Di dalam istana, Zanoba terlihat tengah mendatangi kamar Pax yang saat itu sedang tidur dengan nyenyak. Tanpa banyak bicara, Zanoba langsung mencekik dan menyeret Pax keluar dari kamarnya. Pax pun berteriak dengan kencang dan kebingungan. Para prajurit yang menyaksikan kejadian ini pun tidak berani menghentikan tindakan Zanoba. Disinilah diketahui, kalau Zanoba memiliki julukan sang pangeran pencabut kepala. Zanoba pun langsung menyeret Pax tepat di hadapan Rudeus. Dia pun menyuruh Pax untuk segera melepaskan Rudeus. Bila Pax tidak menurutinya, maka Zanoba akan memecahkan kepalanya. Sayangnya, Pax benar-benar ngotot tidak akan melepaskan Rudeus, karena Rudeus adalah umpan terbaik untuk memancing Roxy keluar. Dengan berteriak kesakitan, Pax meminta prajurit pengawal untuk segera menolongnya. Dia bahkan mengancam para prajurit bila tidak menolongnya dengan segera, maka keluarga prajurit tersebut akan dalam bahaya besar. Untungnya Eris yang telah sampai di sana mengatakan, kalau keluarga para prajurit pasti akan baik-baik saja. Saat ini, Ruijerd yang merupakan seorang suku Sapert sedang menyelamatkan dan menjemput keluarga para prajurit. Para prajurit pengawal kerajaan pun hanya bisa terdiam ketika mereka mendengar tentang suku Sapert ini. Dikarenakan Pax membuat Zanoba menunggu terlalu lama, maka Zanoba pun mulai tidak sabar dan menarik-narik leher Pax hingga membuatnya sangat kesakitan. Semua orang yang melihat penyiksaan ini hanya bisa diam dan malah kasihan pada Pax. Pada akhirnya, Pax pun menyerah dan membebaskan Rudeus. Namun sebelumnya, Zanoba memberinya sebuah hukuman buruk, yaitu mematahkan tangan kirinya supaya kedepannya Pax tidak mengulangi kebodohannya. Rudeus sendiri sungguh tidak menyangka, kalau semuanya bisa berakhir secepat ini. Untungnya, semua pengawal dan para prajurit berada di pihaknya. Beberapa saat kemudian, Ruijerd datang bersama dengan keluarga para prajurit yang tadinya ditawan oleh Pax. Sebenarnya para prajurit kerajaan ini menyadari, kalau Rudeus adalah murid Roxy karena dia bisa menggunakan teknik sihir tanpa rapalan. Mereka pun hendak meminta pertolongan pada Rudeus untuk menyelamatkan keluarga mereka. Sayangnya rencana para prajurit kacau balau, karena Rudeus telah ditahan di bawah tanah. Tapi mereka tidak menyerah pada keadaan. Para prajurit ini pun berpikir, untuk menyerahkan action figure Ruijerd pada Zanoba dengan harapan Zanoba akan mendekati Rudeus. Seandainya saja hal ini dijelaskan mulai awal, Rudeus pasti akan lebih banyak membantu. Rudeus sendiri merasa kalau dirinya seakan-akan tidak diajak di dalam misi ini. Esoknya sebelum berpisah dan memulai perjalanan kembali, Lilia memberikan barang-barang Rudeus yang disimpannya di sebuah kotak kecil. Saat itu Rudeus melihat sebuah kalung yang tidak dia ketahui. Lilia mengungkapkan, kalau kalung tersebut adalah hadiah yang ingin dikirimkan Silpi untuk ulang tahun Rudeus yang ke-10. Hal ini pun langsung membuat Rudeus diam seketika. Tiba-tiba saja, Lilia memeluk Rudeus dan berterima kasih. Dia sungguh bersyukur karena Rudeus bisa selamat. Tak lama kemudian, Aisyah terlihat menghampiri Rudeus. Aisyah berkata, kalau dia memiliki satu permintaan rahasia, di mana dia meminta Rudeus untuk menjadi kawan seperjalanannya. Ibundanya mengatakan, kalau suatu saat nanti dia harus berguna untuk kakaknya. Selain itu, dia juga memohon untuk diselamatkan dari laki-laki mata keranjang beberapa hari yang lalu. Maksud Aisyah di sini adalah si Rudeus sendiri. Rudeus pun berpikir sejenak dan kemudian memberikan bandananya pada Aisyah. Rudeus berkata, kalau bandana ini selalu dia gunakan kemanapun. Menurut Rudeus, dengan membawa barang pemberian orang yang dikasihi, maka akan menenangkan hati. Aisyah pun begitu memahami semua penjelasan Rudeus. Di atas kereta kuda, Aisyah mengucapkan salam perpisahan. Dia juga meminta maaf karena telah menyebut Rudeus sebagai seorang mata keranjang. Mendengar pernyataan ini membuat Rudeus hanya bisa diam dan mematung di tempatnya. Dia menyadari, kalau Aisyah telah mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Perjalanan Dead End masih terus berlanjut. Saat itu, party Dead End telah tiba di suatu desa, dan mereka memutuskan untuk menginap di desa tersebut. Malamnya, Eris dan Ruijerd terlihat sedang berlatih bersama. Ilmu berpedang Eris nampaknya sudah sangat berkembang dengan pesat. Buktinya, berbagai serangan Ruijerd mampu dia hindari.
Dia bahkan bisa melakukan serangan balik pada Ruijerd, hingga memaksa Ruijerd untuk menghentikan serangannya. Setelah sesi latihan selesai, Ruijerd berkata kalau mulai hari ini Aris bisa menyebut dirinya sebagai seorang pejuang. Singkatnya, Ruijerd benar-benar telah mengakui kemampuan Aris. Hal ini pun sontak membuat Aris tidak percaya, karena sebelum-sebelumnya, dia tidak pernah melawan Ruijerd sekalipun. Bagi Ruijerd itu bukanlah masalah, karena Aris telah memiliki skill yang bisa dikategorikan sebagai seorang pejuang. Rudeus pun memberikan selamat hingga membuat Aris begitu senang, meskipun pada awalnya dia tidak mempercayainya. Esok harinya, Dead End harus melanjutkan perjalanan dengan melewati medan yang cukup ekstrim. Mereka bertiga harus melewati gunung es bersalju yang disertai dengan angin kencang. Suasana perjalanan ekstrim ini membuat Rudeus agak ketakutan, apalagi semuanya harus melewati tepi jurang gunung es yang lumayan tinggi. Saat itu, tiba-tiba Aris menarik tangan Rudeus, dan memperlihatkan ada seekor naga yang terbang tepat di atas mereka. Aris pun merasa tertantang dan ingin sekali untuk melawan naga tersebut. Namun menurut Rudeus, agak mustahil bisa mengalahkan sang naga. Apalagi Rudeus mengetahui, kalau naga merah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Para naga dikenal sebagai makhluk yang sering bergerak dalam kelompok. Ketika sedang sibuk ngobrol, tiba-tiba saja langkah Dead End harus terhenti. Rudeus melihat perubahan raut muka Ruijerd dan Aris, yang seakan-akan sangat ketakutan oleh sesuatu. Tidak berselang lama, muncullah dua orang asing yang tengah berjalan berlawanan arah dengan Rudeus dan kawan-kawan. Ruijerd dan Aris sendiri hanya bisa terdiam ketika kedua orang ini berjalan melewati mereka. Entah mengapa, langkah party Dead End seperti terhenti begitu saja. Dengan ketakutan, Ruijerd memperingatkan Rudeus dan Aris untuk tidak bergerak sedikitpun. Salah seorang dari dua orang asing tersebut mengungkapkan, kalau dia mengenali Ruijerd dan Aris. Sayangnya, dia tidak mengenali Rudeus. Dia pun tidak ambil pusing dan bermaksud untuk meneruskan perjalanannya saja. Saat itu juga, Rudeus tidak mengindahkan peringatan Ruijerd dan menghentikan langkah orang asing tersebut. Sebenarnya maksud Rudeus baik, dia hanya ingin memperkenalkan dirinya dan bertanya siapakah nama orang asing tersebut. Orang asing ini pun memperkenalkan dirinya yang bernama Orsted. Ketika Orsted hendak mendekat, Ruijerd memperingatkannya untuk tidak mendekati mereka lebih dari itu. Ruijerd pun bertanya pada Rudeus, mengapa dia tidak mendengarkan peringatannya dengan mengalihkan pandangannya. Rudeus pun menyadari, bahwa sebenarnya tatapan Orsted sangat menyeramkan, hingga membuatnya ingin mengalihkan pandangan. Orsted pun bertanya pada Rudeus, tentang dewa manusia. Tanpa banyak curiga, Rudeus pun menyampaikan kalau dia mengetahui dewa manusia. Bahkan sang dewa ini terkadang muncul dalam mimpinya. Mendengar pengakuan ini, membuat Orsted secara spontan menyerang Rudeus. Untungnya serangan Orsted bisa dihentikan oleh Ruijerd. Jawaban Rudeus membuat Orsted menyadari, kalau Rudeus adalah utusan dari dewa manusia. Menyadari adanya ancaman besar dari Orsted, Ruijerd pun dengan cepat melakukan penyerangan padanya. Sayangnya semua serangan Ruijerd bisa dihentikan dengan mudah oleh Orsted, bahkan hanya dengan menggunakan tangan kosong. Orsted pun memukul mundur Ruijerd, hingga dia terlempar dan tidak sadarkan diri. Ketika Orsted hendak membunuh Rudeus, Aris dengan cepat berlari dan menghentikannya. Lagi-lagi dengan sangat mudah, Orsted menghentikan Aris dan memukulnya hingga terpental cukup jauh. Dari mata sihirnya, Rudeus bisa melihat bahwa Orsted benar-benar serius akan membunuhnya. Hanya dengan memegang perut Rudeus, Orsted bisa membuat Rudeus sangat kesakitan dan seketika muntah darah. Sebelum Rudeus tewas, Orsted berpesan, bahwa nantinya dia yang merupakan sang dewa naga pasti akan membunuh dewa manusia. Walaupun sekarat, Rudeus masih berusaha melakukan perlawanan. Sayangnya, tidak mudah baginya untuk menggapai Orsted. Ketika Rudeus akan menyerang dengan sihirnya kembali, Orsted pun kembali menghentikan sihirnya dengan menggunakan Disturb Magic, yang membuat Rudeus tidak bisa mengeluarkan sihirnya. Orsted pun mengetahui kalau Rudeus akan kembali menyerangnya, jadi dia sudah bersiap melindungi dirinya dengan sihir dinding perlindungan. Dalam keadaan setengah mati, Rudeus mengeluarkan sihir yang sebelumnya tidak pernah ia gunakan demi bisa mengalahkan Orsted. Teknik sihir ini terlihat seperti gabungan dari berbagai macam elemen sihir. Serangan Rudeus kali ini memiliki kekuatan yang lumayan dahsyat hingga membuat dinding pelindung Orsted retak. Sayangnya, dengan teknik sekuat ini pun dinding perlindungan Orsted masih belum hancur. Setelah itu, Orsted pun mendatangi Rudeus dan membunuhnya dengan cara melubangi dadanya.
Eris yang melihat kejadian ini secara langsung menjadi sangat syok hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia pun meneriaki nama Rudeus dan merangkak mendekatinya, walaupun dia tahu kalau Rudeus telah tewas. Scene pun berpindah ke alam mimpi. Rudeus pun kembali bertemu dengan dewa manusia. Melihat dadanya yang telah berlubang, Rudeus berpikir kalau dirinya telah benar-benar mati. Rudeus bertanya pada sang dewa, mengapa sang dewa tidak memberikan informasi lebih awal kalau dia akan bertemu dengan dewa naga. Dewa manusia pun menjelaskan, jika dia sendiri tidak bisa melihat wujud sang dewa naga baik di masa kini ataupun masa depan. Hal ini dikarenakan, sang dewa naga memiliki beberapa jenis kutukan dalam dirinya. Hal inilah yang membuatnya disebut sebagai anak terkutuk. Ruijerd dan Eris yang tiba-tiba menjadi ketakutan pada dewa naga, adalah salah satu dari wujud kutukannya. Berbeda dengan Rudeus yang sama sekali tidak takut. Tentu saja kemungkinan besarnya adalah Rudeus berasal dari dunia lain. Dewa manusia pun memberikan kabar baik, di mana sebenarnya Rudeus masih belum mati. Saat melihat lubang di dadanya yang telah hilang, Rudeus pun terbangun di pangkuan Eris. Eris mengungkapkan, kalau tadinya ada seorang gadis yang mendampingi Orsted dan mengatakan sesuatu. Namun entah mengapa, tiba-tiba Orsted merapalkan sebuah mantra penyembuhan pada Rudeus. Eris berkata, kalau nama si gadis tersebut adalah Nana Hoshi. Saat ini Ruijerd terlihat masih pingsan, sementara Eris hanya bisa menangis. Dia begitu bersyukur karena Rudeus masih hidup. Beberapa saat kemudian, Rudeus terbangun dari tidurnya. Dia pun mendapati Ruijerd yang tengah berjaga di dekatnya. Fakta tentang dewa manusia dan dewa naga yang merupakan 7 dewa kuno membuat Ruijerd masih sulit untuk mempercayai cerita ini. Rudeus pun mulai menceritakan tentang asal-muasal nama buruk suku Sapert yang memiliki arti kutukan pada Ruijerd. Laples menaruh kutukannya sendiri pada sebuah tombak, dan disitulah dia menularkannya pada suku Sapert. Mendengar hal ini membuat Ruijerd begitu terkejut. Namun dewa manusia memberitahukan, kalau kutukan ini akan menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Agar kutukan ini menghilang, Ruijerd harus memangkas rambut dan bekerja dengan lebih keras. Apabila semua hal ini dilakukan, bisa dipastikan bahwa kutukan ini akan menghilang sepenuhnya. Informasi dari Rudeus ini sebenarnya membuat hati Ruijerd begitu senang dan bahagia, walaupun dia tidak memperlihatkan ekspresinya di depan Rudeus. Perjalanan pun terus berlanjut, dan tidak terasa dead end telah sampai di kampung halaman Rudeus. Rudeus pun memandangi rumahnya yang telah hancur berantakan karena bencana mana. Kondisi ini pun sontak mengingatkan Rudeus tentang kehidupan masa lalunya yang begitu bahagia bersama dengan keluarganya. Rudeus pun berpikir, kalau seharusnya tempat ini bisa menjadi lebih indah dan menyenangkan. Ruijerd menyampaikan, kalau sepertinya Rudeus dan Eris sudah tidak membutuhkan seorang penjaga lagi. Bagaimanapun juga, Ruijerd telah menyelesaikan tugasnya untuk mengantarkan Rudeus dan Eris pulang ke kampung halamannya. Ruijerd sendiri begitu terkesan, karena teringat saat melihat wajah para petualang yang gembira dan tidak takut, ketika mendengar nama Dead End. Dia pun sebenarnya tidak akan mampu berbuat banyak, apalagi melangkahkan kakinya sejak perang 4 abad yang lalu. Keberadaan Rudeus begitu penting bagi Ruijerd, karena Rudeus sendirilah yang telah memberikannya langkah pertama untuk maju. Walaupun semua itu sebenarnya adalah rencana dari sang dewa manusia, namun Ruijerd sudah tidak peduli dengan semua itu. Karena baginya, Rudeus adalah orang yang benar-benar telah menyelamatkannya. Dia pun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada Rudeus. Selain itu, Ruijerd juga berkata pada Eris, kalau Eris memiliki bakat untuk menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengannya. Ruijerd pun memegang dan mengusap kepala Rudeus dan Eris. Kejadian ini pun membuat Eris tidak kuasa untuk menahan air matanya. Sebelum pergi, Ruijerd hendak mengembalikan kalung pemberian Rudeus yang begitu berharga baginya. Dikarenakan kalung tersebut berharga bagi Ruijerd, tentu saja Rudeus menolaknya. Rudeus berharap agar Ruijerd menyimpan kalung tersebut. Pada akhirnya, Ruijerd pun pergi setelah berpamitan pada Rudeus dan Eris. Perjalanan Rudeus dan Eris pun terus berlanjut menuju Vitoa. Mereka pun akhirnya telah sampai di Vitoa, yang merupakan kampung halaman Eris. Sayangnya, tempat tersebut sudah hancur luluh berantakan. Bencana mana benar-benar memberikan efek yang begitu mengerikan. Yang tersisa di sini hanyalah beberapa penduduk yang hidup di dalam tenda-tenda ala kadarnya. Tanpa diduga, Eris bertemu dengan Gilain. Dia pun berlari dan memeluk guru yang begitu dihormatinya tersebut. Gilain begitu bersyukur,
karena melihat Rudeus dan Eris yang masih selamat. Di dalam tenda, Alphonse menyampaikan pada Eris kalau Sauros Philip dan Hilda telah tewas. Sepertinya Philip dan Hilda diteleportasikan bersama-sama, dan meninggal dunia di tengah-tengah daerah konflik. Sementara Sauros dihukum mati untuk mempertanggungjawabkan insiden bencana mana dan teleportasi ini. Mendengar hal ini membuat Eris begitu sedih dan tertunduk lesu. Dia pun meminta waktu untuk menyendiri. Setelah itu, Rudeus dan Ghislaine pergi untuk melihat daftar orang hilang. Rudeus menjadi agak terkejut ketika mendapati nama Sylvie pada nama-nama orang yang hilang. Ghislaine berkata, jika tidak ada nama yang dicari pada daftar korban jiwa, maka kemungkinan besar orang yang dicari tersebut masih hidup, walaupun tidak ada orang yang bisa memastikan keberadaannya. Rudeus pun bersyukur lega mendengarkan penjelasan Ghislaine. Pada pagi hari berikutnya, Rudeus telah terbangun dari tidurnya. Dia pun melihat potongan rambut Eris di meja. Di sini terlihat Eris telah meninggalkan sepucuk surat pada Rudeus. Di dalam surat, Eris mengabarkan kalau untuk saat ini dia akan berkelana dan tidak bisa hidup bersama dengan Rudeus. Hal ini sontak membuat Rudeus beranjak pergi dan menanyakan pada Alphonse di mana keberadaan Eris saat ini. Alphonse pun dengan jujur berkata, kalau Eris telah pergi berkelana dengan Ghislaine. Eris juga meminta pada Alphonse, supaya tidak membocorkan pada Rudeus kemana dia akan pergi. Tentu saja tindakan Eris ini membuat Rudeus tidak habis pikir. Dia tidak mengerti mengapa ditinggalkan sendiri seperti ini. Rasa kecewa yang begitu dalam ini, membuat Rudeus menangis dan berteriak. Dia pun kembali untuk menyendiri di dalam tenda sembari meratapi nasibnya yang begitu menyedihkan. Scene pun kembali pada kehidupan Rudeus sebelumnya, di mana saat itu dia menghentikan sekelompok siswa berandalan yang hendak menyerobot untuk membeli makan di kantin. Para siswa berandalan yang tidak terima ini pun akhirnya membuli Rudeus hingga menelanjanginya. Hal inilah yang membuatnya begitu sangat trauma, hingga membuatnya tidak ingin keluar dari rumah. Scene beralih lagi ke waktu saat ini. Alphonse terlihat mendatangi Rudeus yang sedang menyendiri di dalam tenda. Dia turut bersedih dan begitu memahami akan masalah yang menimpa Rudeus. Namun untuk saat ini, tidak hanya Rudeus sendiri yang sedang menderita. Untuk sekarang, Alphonse hanya bisa membiarkan Rudeus untuk beristirahat. Sayangnya, jumlah tenda di tempat ini semakin berkurang. Ditambah lagi pasokan makanan juga mulai menipis. Sindiran secara halus ini sebenarnya ditujukan untuk Rudeus, agar dia segera keluar dan pergi dari tenda ini. Di sisi lain, Eris dan Ghislaine terlihat sedang melakukan petualangan berdua, sembari melawan beberapa monster yang mereka temui. Eris pun mulai membicarakan kepribadian Rudeus pada Ghislaine. Menurutnya, Rudeus adalah sosok yang begitu hebat. Rudeus juga sangat pintar dan kuat, serta memiliki bakat yang luar biasa. Dia adalah anak yang rajin dan tekun, di mana setiap hari dia selalu berlatih sihir tanpa mengeluh. Rudeus sangat berbeda dengan orang lain yang pernah Eris temui selama ini. Ketika Eris bersama dengan Rudeus, dia sama sekali tidak pernah merasakan adanya ketakutan. Eris pun tidak pernah kepikiran jika Rudeus sampai mati. Tentu saja hal ini membuatnya untuk selalu mengandalkan dan bergantung pada Rudeus seorang. Jika hal buruk ini sampai terjadi, Eris merasa tidak berguna dan sungguh tidak berdaya. Dia sangat sedih karena tidak bisa membalas kebaikan Rudeus dan malah meninggalkannya begitu saja. Eris meluapkan semua keluh kesah dan perasaan di hatinya pada Ghislaine. Dia berjanji pada suatu hari nanti akan bertemu kembali dengan Rudeus. Namun sebelum itu, dia akan terus melatih diri, hingga bisa mengalahkan sang Dewa Naga dengan tangannya sendiri. Saat itulah, dirinya akan lebih kuat serta menjadi pelindung Rudeus. Di sisi lain, Ruijerd nampak tengah menolong penduduk yang diserang oleh sekawanan monster. Kedatangan Ruijerd membuat para penduduk begitu lega dan terbantu. Walaupun agak ragu, Ruijerd pun memperkenalkan dirinya yang merupakan member dari party Dead End. Bahkan dengan bangga, Ruijerd mengaku kalau dia adalah bagian dari suku Saper. Tentu saja hal ini membuat para penduduk sangat terkejut. Namun bukan terkejut karena takut. Mereka hanya tidak menyangka, kalau informasi yang selama ini mereka dapatkan tentang suku Sapert yang sangat menakutkan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ruijerd pun bertanya, apakah para penduduk takut dengannya? Untungnya jawaban dari para penduduk begitu melegakan. Bagaimana mungkin para penduduk akan ketakutan dengan orang yang telah menyelamatkan nyawanya? Dalam waktu singkat, para penduduk pun akhirnya bisa akrab dengan Ruijerd dari suku Sapert. Sementara itu di belahan bumi lainnya,
takdir mempertemukan Roxy dengan Kishirika Kishirisu. Saat itu, Kishirika telah diselamatkan oleh Roxy. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, Kishirika pun berniat memberikan sebuah hadiah pada Roxy. Roxy sendiri tidak menginginkan sebuah hadiah. Namun sebagai gantinya, Roxy hanya meminta Kishirika untuk membantunya mencari keluarga Rudeus Greyrat yang hilang. Dari sinilah diketahui, kalau ternyata Paul telah bertemu kembali dengan Aisyah dan Lilia. Mereka semua terlihat sedang baik-baik saja, dan saat ini berada di kota Milesian. Namun berbeda dengan Zenith yang masih tidak begitu jelas terlihat, meskipun dengan kekuatan mata sakti Kishirika. Walaupun tidak begitu jelas, si Kishirika mengetahui kalau Zenith saat ini berada di kota Labirin Rapan, tepatnya di benua Begalit. Kishirika pun beranjak pergi, setelah Roxy mengucapkan terima kasih atas semua informasi yang diberikan padanya. Sementara itu, Rudeus terlihat masih begitu tidak bersemangat. Tanpa sadar, dia pun teringat akan kenangan bersama Zenith dan keluarganya kala itu. Zenith adalah sosok ibu yang begitu percaya dan peduli padanya. Dia pun memaksakan diri untuk melangkahkan kakinya yang masih begitu berat. Dia mencoba bangkit untuk melawan trauma, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah mencari ibundanya. Oke minasan, itulah akhir dari alur cerita anime Mushoku Tensei bagian ke-8. Semoga konten sederhana ini bisa menghibur kalian semuanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.